Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari sama berdiri. Berikan dulu salam kiri kanan depan belakang. Katakan, aku dan kamu luar biasa. Aku dan kamu luar biasa. Haleluya. 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 Semangat antusias, amin. Karena ada Tuhan Yesus yang lebih luar biasa ada di dalam kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sudah dulu Bapak Ibu sudah saya lihat. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami sungguh rindu haus akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami hanya bagimu saja Tuhan. Kami bawa penyembahan kami hanya bagimu saja Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah. Karena Engkau yang layak kami tinggikan. Raja di atas segala raja. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Aku beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Roh Kudus, kami sungguh haus akan Engkau Tuhan. Amin. Puaskan kami sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku, ku taat selalu.
kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Mengalirlah lebih lagi Tuhan. Penuhi setiap kami, lawat setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami sungguh haus akan Engkau Tuhan. Laut lebih lagi. Roh Kudus lebih lagi masuk dalam penuhi setiap hati kami, penuhi setiap hidup kami Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Katakan Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Ramah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mari senang jemaat sambil berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau mengalir dalam pujian kami Tuhan. Dalam pujian kami. Berhembuslah, Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir, Mengalir dalam pujian kami. berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, Roh Yesus, amin. Jamahlah setiap hati kami. Mengalir, mengalirlah secara. Sama-sama katakan. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, amin. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah secara. Roh Kudus, Roh Kudus. Mari lebih sungguh lagi. Amin. Urapi setiap kami Tuhan. Jamah, Jamahlah setiap hati kami. mengalirlah. Mari angkat kedua tanganmu di depan Tuhan, katakan Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi. Roh
Kudus penuhi. Amin. Katakan Roh Kudus, Roh Yesus, Yesus urapi. jamah setiap hati kami Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah Secara Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah secara mengalirlah secara mengalirlah secara Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Penuhi hidup kami umat-Mu, merawat semua umat-Mu. Kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Saya undang berdoa siapa? Masih dalam suasana penyembahan, silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua penyertaan-Mu di dalam hidup kami.
Kalau sampai pada hari ini Tuhan, dari terbitnya matahari Bapa, terima kasih Roh Kudus. Begitu sempurna penyertaan-Mu, begitu nyata karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kau berikan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada di bait kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih atas semua karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu untuk bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini boleh melihat karya-Mu yang begitu besar Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat bangsa ini Bapa. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami pertumbuhan iman Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruhnya pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati pemimpin bangsa ini Bapa. Kau berkati Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan seluruh staf jajaran Tuhan. Kau bekali mereka dengan hikmat-Mu Bapa, untuk mereka bisa membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat Tuhan, bangsa yang takut akan Kau Bapa. Kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan mereka juga kekuatan-Mu Bapa, untuk mereka bisa memiliki hati yang tunduk dan takut akan Kau Tuhan. Kami serahkan juga perekonomian Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu terus mengalir di bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati segala sektor-sektor usaha yang ada di bangsa ini Bapa, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan, apa yang mereka usahakan di bangsa ini Tuhan, ekonomi Indonesia boleh kembali bangkit Tuhan, boleh kembali bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, apa yang jadi program-program di bangsa ini Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba juga membawa gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas gereja-Mu Tuhan pada siang hari ini Bapa, agar apa yang kami lihat Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu Bapa, terjadi satu kebangkitan besar Bapa, terjadi satu pemulihan di setiap keluarga Tuhan. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Engkau melihat jemaat-Mu pada siang hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu atas jemaat-Mu Tuhan, agar mereka bisa memiliki kesatuan hati yang kuat Tuhan, untuk mereka juga bisa mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Kau berikan mereka kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, untuk mereka bisa melayani-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kau berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Kau berkati setiap apa yang mereka rencanakan ke depan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau turut campur tangan di dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus menopang mereka Tuhan, sehingga anak-anak muda di tempat ini Tuhan boleh memiliki hati yang kuat Tuhan, hati yang teguh Tuhan, hati yang terus percaya dan mengandalkan Kau Bapa. Berkaryalah Roh Kudus di dalam setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan, kami semua mengalami sukacita yang besar Bapa. Ku berkati juga Bapa Gembala sidang kami, Ibu Jenny Setiawan Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Bapa lebih lagi untuk hamba-Mu Tuhan. Kau berkati setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kau berkati setiap apa yang dikerjakan Tuhan ke depan untuk gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, melalui hamba-Mu, gereja-Mu boleh bangkit Tuhan, gereja-Mu boleh bertumbuh Tuhan, gereja-Mu boleh memiliki gereja yang sehat Tuhan, gereja yang kuat, gereja yang benar-benar diberkati Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus melawat hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh memiliki tubuh yang sehat Tuhan, jiwa yang kuat Bapa, sehingga hamba-Mu boleh melangkah di setiap langkah-langkahnya Tuhan. Engkau memberkatinya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang pada siang hari ini tidak hadir Tuhan, Ibu Sian Tuhan. Kau jamah Bapa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang jadi sakit penyakit di dalam tubuhnya Bapa. Tapi yang kami tahu Bapa, kuasa-Mu besar Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Roh Kudus mengalirlah di dalam tubuhnya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakitnya disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam keluarganya Tuhan, sehingga seluruh keluarganya juga boleh mengenal Engkau secara pribadi di dalam hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Sian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya mereka boleh bangkit Tuhan, boleh berdiri dan boleh datang kembali beribadah bersama-sama kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, urapi firman-Mu yang setiap hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini. Mampukan kami juga Tuhan, sebagai jemaat-Mu, untuk kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan, untuk kami bisa mencerna firman-Mu dengan baik Tuhan, sehingga kami melalui firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami dipulihkan, kami semakin dibentuk Bapa, dan semakin hari Tuhan, kami semakin menjadi garam dan terang dunia Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Sudah terima semua, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan yang sungguh berlimpah atas hidup kami. Saat ini Tuhan kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menguduskan setiap korban syukur kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin.
tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, Roh tercurah dari surga, bumi bersukaria. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimana. Kata semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Bahwa Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Dan pujian dan penuh sukacita hadapan Tuhan. Amin. Tuhan yang menyatukan roh kita. Amin. Yes. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas. Kata sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Amin. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Bahwa Yesus. Roh tercurah, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimanakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Udah banyak yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat ini. Amin. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi sama-sama. Anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama. Roh Kudus
telah dipatahkan. Mari bersorak bagi sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urap amin jataku. Sekali lagi katakan anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sungguh nyata, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan, urapi hidup kami. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. terpujilah Tuhan, Amin. dimuliakanlah Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami undang Roh Kudus hari tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah, jamalah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka untuk, mari sedang jemaat sedang berdiri. Amin. Jamah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat saja katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamah kami, penuhi kami, amin, dengan kuasa Allah Maha. Mari lebih sungguh lagi datang pada Tuhan. Katakan, ku buka hati kami Tuhan. Mari lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Kau hadir tempat ini, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami. Jamah, urapi kami dengan kuasa-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu. Jamah setiap hati kami lebih lagi Tuhan. Amin. Penuhi setiap hati kami lebih lagi Tuhan. Amin. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir. Amin. Mengalir. Mengalirlah Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Pada hari ini jamahlah setiap kami, Amin. agar kami dilawat oleh Engkau, Yes. agar kami dipenuhi oleh kuasa Roh Yes. Kudus. Inilah doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah api Roh Kudus tinggal diam dalam hati Yes. kami. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Amin. Dan saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengar sebagian daripada isi hatimu, supaya kami terus Tuhan dikuatkan iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena kami percaya kuasa Roh Kudus tinggal diam dalam hati Amin. kami. Berbicaralah Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, yang mengganggu hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mampu mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Amin. Kuasa Roh Kudus tinggal diam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, jadikan kami sebagai murid, sebagai tanah yang subur, agar setiap firman yang disampaikan tertanam dan bertumbuh. Terima kasih Bapa, kami sudah siap, berbicaralah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita katakan Amin. amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari ke-10. Doa kita 10 hari untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari terakhir, hari yang ke-10. Namun bukan berarti kita selesai dalam permohonan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, ini adalah perenungan bahwa setiap kita harus memiliki urapan kuasa Roh Kudus. Pak Epi boleh bantu nggak Pak? Pak Epi, ini terbang. Ya, terima kasih Pak. Tema kita hari ini adalah Hari Pentakosta, yaitu api Roh Kudus bakar hatimu. Nah, ini adalah tema pada hari ini yang akan kita belajar sama-sama. Hatimu dan hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Dan tentu juga hati setiap kita. Amin. Mari kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul 8. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti saudara ayat kedua dan seterusnya. Dan ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Mungkin bisa ditayangkan ayatnya. Demikian firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Sama-sama, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah, ini berbicara tentang apa yang dilakukan Roh Kudus pada saat itu. Dan diceritakan di situ bahwa terjadi aniaya besar-besaran terhadap pengikut-pengikut Kristus. Dan ini tidak main-main aniayanya. Ya, dan Saulus juga pada saat itu menjadi salah satu pemimpin yang memimpin satu kelompok yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Ya, judulnya dalam perikop ini juga penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ini sangat dahsyat, saudara. Tetapi kita baca dalam perikop itu bahwa Filipus yang membawa kuasa Roh Kudus dalam dirinya telah melakukan satu penginjilan dan satu perubahan pada saat itu sehingga orang yang menganiaya bisa berubah. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang bisa dilakukan oleh kuasa Roh Kudus, ya, api Roh Kudus bakar hatiku. Ya, apa yang bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus? Saya mau menyampaikan dulu beberapa hal supaya kita memiliki pengertian yang dalam, makna yang dalam tentang Pentakosta, tentang api Roh Kudus. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang hanya memahami hasil akhir aja, tapi kita akan mengerti dari awal. Ya, saya memberikan beberapa hal sebelum kita masuk kepada apa yang bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Arti Pentakosta. Pentakosta kita tahu bahwa hari Pentakosta itu sangat penting bagi umat Kristen. Ya, selain Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, hari Pentakosta itu juga menjadi hari yang sangat penting. Ya. Pentakosta itu hari memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul dan pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem yang terjadi setelah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini juga adalah penggenapan janji Tuhan sebelum naik ke surga yang kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi ini perlu kita mengerti, memahami betul, ya. Pada saat kita dicurahkan Roh Kudus, maka itu akan menyertai kita selama-lamanya, bukan hanya hari ini, ya, bukan hanya besok, tapi selama-lamanya. Karena itulah janji Tuhan. Nah, arti kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, ya, Pentekoste Hemera, yang artinya hari ke-50. Itu sebabnya kita begitu Tuhan Yesus bangkit setelah 50 hari
itu ada pencurahan Roh Kudus ya pada saat itu. Ya, jadi Pentakosta diyakini adalah hari lahir gereja Kristen oleh orang percaya ya. Inilah kekristenan yang terus menyebar. Tadi kita sudah baca di dalam perikop itu, walaupun terjadi penganiayaan yang hebat, ya penganiayaan yang hebat, tetapi semua tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria untuk memberitakan Injil. Nanti kita akan belajar mengapa terjadi itu, ya. Nah, asal usul hari raya Pentakosta itu sebenarnya telah terjadi sebelum itu bagi bangsa Yahudi. Ya, artinya adalah untuk perayaan awal panen gandum yang disebut Shavuot. Ya, Shavuot. Ya, nah ini asal usul dari hari raya Pentakosta. Panen pertama dipersembahkan buat Tuhan sebagai buah sulung. Ya, Pentakosta pertama adalah perayaan awal panen gandum. Jadi zaman dulu sebelum terjadinya pencurahan Roh Kudus itu ya dikenal bagi bangsa Yahudi adalah ucapan syukur buat panen gandum. Ya, mereka bersyukur buah sulung diserahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam perjanjian lama hari perayaan buah sulung dihitung 50 hari. 50 hari itu sama dengan 7 minggu, maka disebut hari raya panen. Ya, sebelum kita memahami hari Pentakosta itu sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Nah, arti api Roh Kudus, ya tema kita pada hari ini, api Roh Kudus bakar hatiku dan hatimu. Maka perlu kita tahu bahwa Roh Kudus ya dilambangkan sebagai api yang berdiam dalam diri setiap orang percaya. Api tersebut memberi kepastian kita hidup dan bergerak bersama Tuhan. Jadi saudara, pada saat kita menerima kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus ya, dalam diri kita, maka hidup kita itu bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, jika hidup kita tidak bergerak bersama Tuhan, maka perlu diragukan apakah ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, hari-hari belakangan ini saya merenungkan perkataan Pak Epi seminggu yang lalu tentang identitas. Ya, saya juga ternyata gejolak juga nih ya tentang hal itu. Ya, banyak orang Kristen ini kehilangan identitas. Jadi ada krisis identitas ya, terhadap orang-orang percaya. Karena hari-hari ini orang percaya itu mereka merasa ya cukup hari Minggu ke gereja, begitu ya. Cukup hari Minggu ibadah. Udah setelah itu ya kalau nggak lupa berdoa ya. Ya kalau nggak lupa baca Alkitab gitu ya. Nah, ini adalah hidup kekristenan di zaman modern ini. Nah, itu sebabnya ada krisis identitas. Siapa diri kita? Banyak orang Kristen ya, kita bicara tentang orang Kristen. Mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena zaman modern ini sekarang zaman teknologi. Cukuplah ibadah online gitu ya. Nah, puji Tuhan jemaat di tempat ini gak suka online ya. Nah, itu sebabnya ibadah online ditiadakan. Karena memang kita kan gak suka ya, amin ya. Senggol dulu kiri kanan, kamu gak suka kan ibadah online. Nah, itu memang kemajuan zaman saudara. Dan mungkin ada di antara kita ya, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ibadah di gereja mana? Online aja. Cari pengkhotbah yang keren-keren misalkan gitu kan. Nah, orang-orang ini kehilangan identitas karena setiap orang Kristen kan harus digembalakan. Benar enggak? Harus digembalakan. Jadi ada pemimpin di dalam gereja lokal yang menggembalakan saudara dan saya.
Nah, siapa dong yang menggembalakan gembala? Ya pasti ada mentornya lah di atasnya, ya kan? Tetapi saudara dan saya harus ada digembalakan. Nah, kalau ibadah online, nah ini akan mulai orang-orang Kristen akan kehilangan identitas. Ya sekedar, nah, pokoknya kan hari Minggu udah dengar firman gitu ya. Dengarnya juga sepintas gitu kan dalam ibadah online. Nah, tetapi kalau kita curahkan api Roh Kudus, maka api Roh Kudus dalam diri kita itu akan menggerakkan hidup kita. Ya, dia akan menggerakkan hidup kita akan bergerak bersama dengan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Yohanes 6 ayat 63 dia berkata gini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Seperti robot. Ya. Mungkin kita pandai dalam banyak hal. Mungkin kita punya suara indah. Ya, kita bisa bernyanyi. Tapi tanpa Roh Kudus, itu hanya sebatas ya orang dunia lebih pintar nyanyi. Ya, artis-artis penyanyi-penyanyi apalagi yang dari luar negeri itu, wah suaranya indah-indah ya, lebih pintar gitu. Nah, tetapi di sini menetapkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Allah. Ya, sementara air itu melambangkan kelahiran dan kesuburan hidup, maka api melambangkan daya transformasi yang dibuat oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya api Roh Kudus yang akan membakar setiap kita dan mengingatkan pada hari ini bahwa kita butuh kuasa Roh Kudus. Dia akan membuat satu transformasi dalam hidup kita. Banyak orang berkata tentang transformasi itu bahwa orang yang tadi tidak percaya jadi percaya. Padahal itu bukan loh. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi transformasi berbicara orang percaya diubahkan menjadi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadi api Roh Kudus ini memiliki satu daya transformasi dalam hidup setiap orang percaya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Ya, jadi api melambangkan simbol kehadiran Allah yang dapat kita baca di dalam Keluaran 3 ya, waktu Musa melihat di semak belukar itu ada api menyala. Ya, saudara sudah paham itu ya, ada dalam Keluaran 3. Juga penampakan Allah di Gunung Sinai, Keluaran 13. Nah, ini melambangkan kehadiran Allah, api itu ya. Nah, mari kita baca saudara dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saat kematian Stefanus, ya, Stefanus dianiaya, ya, tadi kita sudah baca ya, Stefanus mati dibunuh. Stefanus mati dibunuh sebagai martir. Dan di situ tertera dalam perikop yang tadi kita baca bahwa Saulus masih menjadi orang yang menganiaya dan membunuh pengikut Kristus. Nah, penganiayaan terhadap orang percaya meningkat di Yerusalem, dapat kita baca di slide itu ya. Murid-murid Yesus yang berkobar karena Roh Kudus kemudian tersebar dan berita Injil terus dinyatakan. Artinya oleh karena penganiayaan itu, maka ini para rasul dan pengikut Kristus yang sudah mendapatkan curahan Roh Kudus itu bukannya takut, bukannya menyerah, tetapi Alkitab menyatakan bahwa mereka semakin berkobar-kobar, semakin merasa nggak ada takutnya, semakin merasa bahwa
mereka harus bercerita tentang Injil. Semakin mereka merasakan bahwa kemanapun mereka tersebar, kemanapun mereka melangkah pergi, maka berita Injil terus diberitakan. Ini yang ada di dalam hati mereka. Kenapa? Karena api Roh Kudus itu sudah membakar hati mereka. Itu sebabnya dia kemana-mana, dia bercerita. Mungkin saudara berpikir, di antara saudara mungkin, waduh kan saya gak bisa berkhotbah ya. Tapi ini bukan berbicara tentang khotbah. Memberitakan Injil itu bukan berbicara tentang, wah kita harus pandai berkata-kata. Atau harus pintar ngomong, harus pintar khotbah, enggak. Sebenarnya menginjil ini hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus saja, bahwa dia adalah Tuhan kita, bahwa dialah satu-satunya juru selamat dunia. Berarti kalau berbicara tentang juru selamat dunia, dia pilah-pilah orang enggak? Dia kan pilah-pilah orang. Pokoknya kita ngomong aja. Dan saudara dan saya tahu bahwa yang membuat orang bertobat itu bukan kepintaran berkata-kata kita. Kita udah berbusa-busa gitu ya. Dulu almarhum suami selalu bilang, wah saya tuh udah capek banget ngomong sama nih orang. Sampai berbusa-busa. Gak perlu. Karena itu Roh Kudus yang bikin orang bertobat. Kita hanya bercerita saja. Nanti satu ketika Roh Kudus yang akan jamah, orang itu akan bertobat. Dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Nah kita percaya ya dalam pemberitaan pada hari ini bahwa api Roh Kudus yang membakar hati bisa mengakibatkan sesuatu. Ya, apa yang bisa api Roh Kudus perbuat bagi kita semua? Mari yang pertama ya kita bisa baca dalam ayat 1 tadi, 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi yang pertama apa yang bisa dibuat oleh api Roh Kudus adalah keberanian untuk bersaksi. Keberanian untuk bercerita. Keberanian untuk berkata-kata. Ini enggak semua berani. Ya, apalagi berada di dalam lingkungan yang, wah ini lingkungan yang serem gitu ya. Ini lingkungan yang, waduh kayaknya sulit nih. Ya, seperti mungkin di Banten ini. Di Banten ini kan adalah provinsi yang kita tahu semua gitu ya. Tetapi saya percaya jika api Roh Kudus memakai kita masing-masing, siapapun kita bisa dipakai Tuhan ya untuk memberitakan nama Yesus. Di kantor tempat saya bekerja, salah satu kantor, itu tentu agama variasi ya. Tapi saya sudah sekian lama, saya kalau diberi kesempatan untuk mengajar atau diberi kesempatan untuk berbicara, saya selalu menyampaikan kata-kata pujian buat Tuhan. Ya, tentu saya nggak berkhotbah ya, tetapi saya menyampaikan kata-kata pujian buat Tuhan. Ya, Bu Gembala juga selalu ingetin saya kalau saya kesempatan bicara, saya selalu sampaikan kata-kata yang ada di Alkitab yang sederhana. Ya. Puji Tuhan nih, Tuhan saya ini telah menolong gitu ya. Jadi kira-kira bahasanya begitu sehingga kita tidak terlalu mengecilkan orang yang berbeda iman, tetapi kita menyampaikan
pujian buat Tuhan. Sederhana saja. Sederhana ya. Jadi saudara kita, jika hati kita dibakar oleh api Roh Kudus, maka kita akan diberikan keberanian untuk bersaksi. Kita saksikan kebaikan Tuhan. Kita saksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dalam mungkin tempat kita bekerja. Ya, mungkin di tempatnya Pak Danang ya, banyak orang bekerja yang tidak seiman. Tapi kalau kita bersaksi aja, Tuhan tolong aku loh kemarin. Misalkan ya, kejadian sesuatu kejadian. Gitu. Ya, lalu kita bersaksi aja apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kemarin dalam komsel kami di Wuluh, ya Pak Saryaman, ada jiwa baru, anak-anak muda, mereka bersaksi luar biasa. Wah itu benar-benar luar biasa kesaksian mereka, sehingga sampai saat ini mereka masih pegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, walaupun keluarga intinya memiliki iman yang berbeda. Wah, dahsyat. Ya, kita mendapat berkat ya Pak ya, sungguh luar biasa. Dan mereka kita undang terus untuk terlibat dalam komsel kita sampai mereka diutus ke daerah untuk berkuliah. Ya, mereka sedang menunggu 4-5 bulan ke depan. Semoga mereka ikut bertumbuh iman mereka di tempat kami. Nah ini penganiayaan yang terjadi pada saat itu saudara ya. Ini tidak menghentikan mereka bersaksi. Kristus adalah Mesias, slide berikutnya. Juru selamat dunia tetap diberitakan oleh mereka ya pada kondisi apapun juga. Oke. Bahkan ketika penganiayaan terjadi, semangat bersaksi karena hati dibakar oleh urapan Roh Kudus tidak pernah padam. Jadi terus saja, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi terus karena tadi kita sudah baca ayat ya bahwa kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mereka memegang teguh perintah untuk menyebarluaskan berita keselamatan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Nah, apa yang terjadi saat seseorang bersaksi dengan kuasa Roh Kudus? Apa yang akan terjadi? Kita tahu ya Petrus memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat. Yang pertama kali dilakukan setelah Petrus diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Lalu kemudian firman Tuhan akan membawa orang berdosa kembali kepada kebenaran yang sejati. Saudara dapat membaca dalam Yohanes 16 ayat 12-15 itu bercerita ya tentang orang berdosa yang kembali kepada kebenaran yang sejati firman Tuhan oleh karena kuasa Roh Kudus. Saya akan membaca ayat 13-14 ya. Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi firman Tuhan akan membawa orang berdosa kembali kepada kebenaran yang sejati. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang membuat orang bertobat. Jadi saudara kita nggak perlu khawatir kita merasa tidak bisa berkata-kata dengan bagus. Ya kita mungkin merasa tidak bisa berkhotbah. Nah ini sebenarnya tidak perlu berkhotbah, tetapi bercerita saja tentang Tuhan Yesus. Nah kemudian apa yang terjadi saat seseorang bersaksi dengan kuasa Roh Kudus? Orang percaya yang bertobat mendapat pengertian dan pemahaman yang baru, serta misteri Allah dibukakan. Mendapat pengertian tentang kebenaran firman Tuhan.
Nah, saudara dapat membacanya dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Ini ada yang catat nggak? Ada yang catat, ada yang enggak ya? Padahal Bu Gembala minta supaya setiap khotbah dicatat gitu, biar bisa di rumah diulang ya. Saya akan membaca ayat 10 saja. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat, mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan mendapatkan satu pengertian pemahaman yang baru. Misteri Allah dalam firman Tuhan dibukakan baginya. Karena apa? Tuhan tidak membukakan misterinya secara langsung kepada semua orang. Karena dia bukakan bagi masing-masing berbeda. Sesuai dengan kesanggupannya. Karena kalau dia buka sekaligus nih saudara, kita tidak akan mampu. Kita bisa pingsan-pingsan nanti. Maka dia akan buka sedikit-sedikit sesuai dengan kesanggupan orang yang menerimanya. Itu sebabnya jika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan membukakan misteri kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Amin. Kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita melangkah dalam hidup kita. Kita akan diberikan pengertian mengapa Tuhan berkehendaki melangkah hidup kita ke sana. Kenapa? Ya, Tuhan akan menuntun kita ke sana. Kenapa? Kita akan diberikan pemahaman pengertian itu. Amin. Nah, apa yang terjadi saat kuasa Roh Kudus berkarya dalam diri orang? Orang yang mendengar perkataan firman dengan kuasa Roh Kudus akan menjadi orang yang hatinya mau mendengar, menjadi penurut, menerima kebenaran firman sebagai kebenaran itu dari Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan tinggal diam dalam dirinya. Itu sebabnya orang percaya yang ditempatin firman Tuhan dalam dirinya itu, dia akan semakin hari semakin memiliki karakternya Kristus. Dia semakin hari semakin menjadi orang yang rendah hati seperti Kristus. Dia semakin hari semakin menjadi orang yang kehidupannya itu sama seperti kehidupan Kristus. Tapi banyak orang Kristen bilang gini, saya kan masih manusia biasa. Memang kita masih manusia biasa, tetapi kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan menjadi yang luar biasa. Manusia biasa yang mengeluarkan karakteristik yang luar biasa. Senggol dulu kiri kanan, kamu luar biasa. Bilang sama kiri kananmu, Kristus hidup dalam dirimu. Nah, jika ada Kristus nih dalam diri kita semua, maka kita nggak mau tuh jadi sombong, ya kan? Apa yang mau kita sombongin sebenarnya ya? Alkitab kan mencatat kita tuh tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Nggak punya apa-apa. Tapi saya bersyukur di sini nggak ada yang sombong, ya kan? Nggak ada. Semuanya rendah hati. Semuanya baik seperti Kristus. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan yang tinggal diam dalam diri kita. Kita bisa memperhatikan orang lain itu. Kenapa bisa? Bukan karena kuat kepintaran kita loh, bukan. Kita bisa mengasihi orang lain itu kenapa? Bukan karena kita hebat loh, enggak. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita punya belas kasihan. Jadi kalau saudara tidak punya belas kasihan terhadap sesama, perlu dipertanyakan tuh. Roh Kudusnya lagi nginep di rumah siapa gitu kan? Karena itulah yang Tuhan mau. Bahwa setiap orang percaya didiami Roh Kudus.
Sehingga gaya cara hidup kita, gaya dan cara ternyata beda gitu ya. Cara hidup kita itu cara yang Tuhan ajarkan. Kita nggak ada apa-apanya. Dulu saya baru bertobat nih, saya pikir wah saya harus sekolah yang banyak nih, sekolah yang tinggi, sekolah yang supaya saya jadi orang hebat gitu dulu ya, puluhan tahun yang lalu baru bertobat, baru kenal Tuhan Yesus, terus dibaptis ya kan. Dulu saya sebelum dibaptis di GPDI saya dibimbing dulu, tetapi setelah dibaptis saya diajar. Karena ternyata Matius 28 kan bilang gitu, jadikan semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi saya diajarin tuh berapa bulan tuh, diajarin firman Tuhan gitu ya. Nah supaya firman itu nancep di dalam hati ya. Saya yang tadinya orangnya gak sabaran ya, saya minta Tuhan jadi orang yang sabar ya kan. Pada saat itu Tuhan uji kesabaran, ya namanya kita minta kan pasti diuji gitu ya. Nah ternyata memang Roh Kudus saja yang membuat kita itu berani bersaksi. Nah hal kedua apa yang Roh Kudus bisa buat? Ya, Roh Kudus jika menyala dalam hidup kita, maka dia akan memanifestasikan tanda-tanda ajaib. Ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Kenapa? Kenapa mereka menerima? Karena bukan Filipus yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri Filipus. Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Filipus, tadi kita baca di ayat 6. Jadi ketika api Roh Kudus membakar hati dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja, yang terjadi adalah tanda-tanda ajaib. Ya. Respon orang yang melihatnya kemudian adalah menjadi percaya dan dengan bulat hati menerima berita Injil. Ya, tolong slide berikut. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa tanda-tanda mujizat adalah sarana yang meneguhkan berita Injil. Jadi banyak orang harus melihat mujizat dulu baru percaya, ya oke lah. Karena cara Tuhan berbeda-beda bagi satu dan lain orang. Ya, ada yang percaya saja nggak usah melihat. Tapi ada yang bilang, saya harus melihat dulu, benar nggak nih? Ya benar nggak Tuhan itu ajaib, benar nggak Tuhan itu bikin mujizat begitu ya. Nah tanda-tanda ajaib seperti apa sih? Orang sakit disembuhkan, ya orang mati dibangkitkan. Saya mau ajak saudara kita baca dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 42. Ya. Nah saudara dapat membacanya nanti secara utuh. Saya akan membaca ayat 35 dan 42 yang berkata, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ini berbicara tentang Petrus sedang mendoakan Eneas. Ya, sakit disembuhkan. Saya akan baca ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini berbicara tentang orang yang sudah mati yang namanya Tabita. Ya, dia sudah mati, didoakan, lalu dia bangkit. Ini perikop sangat menarik, tapi karena panjang, saya sarankan Bapak Ibu Saudara membacanya nanti di rumah. Ini sangat memberkati. Ya, jadi tanda-tanda ajaib ini menyertai jika seseorang itu dipenuhi dengan api Roh Kudus, dia berdoa. Dan tanda ajaib mujizat Tuhan adakan. Ya. Kesaksian saya waktu mungkin udah belasan tahun yang lalu, saya dulu ya sebelum saya pindah ke gereja ini, saya punya tim sama-sama kita sekali seminggu atau seminggu 2 kali kita berdoa bersama.
ya, dan tim itu tidak besar, tidak banyak, ya, kalau nggak salah cuma 8 sampai 10 orang. Kita tiap kali berdoa dan kita minta kuasa Roh Kudus, dan kami mendapatkan banyak penglihatan dan sebagainya. Dan saya bukan ketua rombongan itu, ya, kelompok itu bukan. Ada satu anak muda yang kita tunjuk sebagai ketua tim doa kita. Nah, dia sering mengajak kami keluar daerah, ya. Jadi pelayanan ke daerah saya yang pertama untuk pelayanan doa adalah ke Kalimantan. Saya takut, saudara, karena saya nggak pernah kan ke daerah. Saya pikir Kalimantan itu nanti saya diterjang harimau, ya kan? Saya kan kurang paham itu. Jadi saya waktu diajak mau nggak mau harus, karena tim kami mau melayani di sana, ya, untuk mendoakan orang sakit dan sebagainya, pelepasan orang-orang yang dikuasai kuasa gelap. Saya takut, ya. Nah, tapi mau nggak mau kita pergi. Nah, satu ketika kami pergi diundang ke Myanmar. Ada yang tahu di mana itu? Jauh, ya, Myanmar. Nah, Myanmar itu adalah negara komunis tentara. Tapi karena kami ya agak sedikit takut-takut, tapi karena ini udah Tuhan suruh gitu, ya. Udah Tuhan suruh dan ada yang minta di sana, kami berangkat. Ya, kami berangkat waktu itu 6 apa 8 orang, saya lupa, ya. Nah, satu hari kita pelayanan di satu desa. Nama desa itu Hindu Village. Hindu Village, ya. Kenapa namanya Hindu Village? Karena banyak orang Hindu tinggal di situ. Tetapi bukan orang Hindu biasa, orang Hindu yang punya kuasa gelap. Tadi kita udah baca, ya, Simon ahli sihir. Nah, negara itu adalah negara komunis tentara. Jadi kami sewa 2 mobil, ya, di sana. Mobil susah, ya, jadi mobilnya aduh jelek sekali. Di dalam mobil itu harus ada orang lokal, kalau enggak kita bisa ditembak. Saya takut, saudara. Takut juga, ya, kiri kanan lihat tentara pakai senapan yang gede-gede gitu, ya. Waduh, ini sebentar lagi kita ditembakin kali gitu, ya. Nah, kami ke desa itu, kami pelayanan di situ. Kenapa tim ini saya pengkhotbah satu-satunya? Yang lain pendoa. Mereka nggak bisa khotbah. Jadi saya selalu diajak kemana-mana, ya, ke daerah-daerah, ke negara-negara Asia gitu. Nah, jadi saya berkhotbah. Aduh, doa saya sebelumnya itu nggak amin-amin gitu, ya, minta kuasa Roh Kudus, ya. Karena ada rasa takut juga tuh lihat tentara. Waduh, benar-benar seram sekali gitu, ya. Dan waktu zaman itu ada satu, saya lupa namanya, perempuan yang di penjara itu. Siapa tuh namanya tuh yang suaminya orang Inggris tuh. Iya gitu, ya. Nah, itu hari itu lagi dibebasin gitu. Jadi waduh gejolak, ya, gejolak. Nah, terus kami bikin kebaktian singkat, ya. Saya khotbah lalu saya tantangan tantangan mereka yang mau bertobat, ya. Ada yang maju mau bertobat. Terus pas selesai tiba-tiba ada anak muda datang. Bukan satu, ada beberapa. Dia bilang, saya punya kuasa gelap. Dia kasih tahu jimat-jimatnya di sini, ya. Dia kasih lihat. Tapi hari ini saya dijamah Tuhan. Saya minta dilepasin. Ya, dia ada ikatan di sini. Waduh, di mana-mana ada jimatnya. Nah, bukan kami yang bikin itu, tapi kuasa Roh Kudus. Ya, akhirnya kita doakan dia pelepasan. Ya, semua jimat-jimatnya kita bakar, dia berbalik, ya, dia percaya Tuhan. Malamnya kita bikin KKR, beberapa tentara yang tadi kita lihat di jalanan dengan senapan itu datang bertobat. Khotbahnya mah sederhana, ya, sederhana, karena kan saya bukan tipe orang yang menginjil ke daerah-daerah dan ke negara-negara. Saya cuman sepertinya ditenteng aja gitu sama teman-teman saya gitu kan. Jadi sederhana aja khotbahnya, ya, tapi kami doa supaya Roh Kudus yang menjamah mereka. Api Roh Kudus luar biasa, ya, dia memberikan tanda-tanda ajaib yang luar biasa, ya, pada saat itu, ya. Usia saya masih agak muda, ya, jadi mau kemana-kemana juga saya kuat-kuat aja, ya. Kalau sekarang
ya puji Tuhan masih kuat juga. Nah yang ketiga saudara, apa yang api Roh Kudus bisa buat? Yaitu perubahan hidup. Perubahan hidup terjadi ya, tadi ayat 13 Simon sendiri juga menjadi percaya. Tadi kita sudah baca Simon itu ahli sihir yang mana orang-orang di Samaria itu mengangkat dia, takjub akan apa yang dia buat. Jadi dia istilahnya orang top tuh dulu di situ. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat yang besar yang terjadi. Nah ini adalah satu perubahan yang luar biasa saudara, ahli sihir dan seluruh masyarakat yang ada di sana itu mengangkat dia sebagai orang yang hebat, tiba-tiba bertobat. Ini kan seperti membalikan tangan ya. Simon si tukang sihir menjadi pengikut Kristus dan ikut melayani, memberitakan Injil. Ya, bahkan kita tahu juga Petrus yang tadinya penakut ya menyangkal Yesus, tapi begitu mendapat pencurahan Roh Kudus, ia menjadi pengkhotbah yang dahsyat, memenangkan jiwa begitu banyak ya. Saulus yang tugasnya mengejar dan membunuh pengikut Kristus dijamah Tuhan dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil yang luar biasa ya. Jadi memang api Roh Kudus itu membuat satu perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Sakius, ya dia kepala pemungut cukai pada saat itu tuh pemungut cukai itu dianggap orang berdosa karena dia itu ya pemungut cukai itu memeras orang, jadi dia berdosa. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Sakius ini diketahui orang yang kaya raya, ya. Waktu dia berubah, berjumpa dengan Yesus, dia mengembalikan semua yang diperasnya. Ya, jadi dikatakan begini dalam Lukas 19 ya, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ini Sakius yang tadinya dianggap orang berdosa, berjumpa dengan Yesus. Roh Kudus menjamah dia, dia berubah. Nah bagaimana dengan saudara dan saya pada saat ini? Perubahan yang bagaimana? Perubahan Anda sekarang bagaimana? Menjadi lebih baikkah? Atau bahkan menjadi tidak lebih baik? Bagaimana dengan etika hidup kita? Apakah dengan jamahan Roh Kudus kita menjadi lebih rendah hati atau malah semakin sombong? Apakah kita menjadi orang yang semakin murah hati dalam memberi atau malah semakin pelit? Kita merasa cukuplah. Ya, udah memberi perpuluhan, memberi persembahan, cukuplah. Supaya kita tahu bahwa memberi perpuluhan itu bukan memberi, tapi mengembalikan. Mengembalikan milik Tuhan. Nah, apakah kita semakin murah hati? Tadi saya sudah sampaikan hari-hari ini semakin banyak orang Kristen yang krisis identitas. Dia merasa ya udah saya memang jadi orang Kristen, ya lahir dari keluarga Kristen mungkin gitu kan, atau mungkin ya secara kebetulan jadi Kristen bisa juga ya, atau mungkin suatu ketika pernah diinjilin kawan apa saudara akhirnya jadi Kristen ya, diajak-ajak ke gereja ya udahlah begitu, atau bagaimana gitu ya. Jadi semakin banyak orang mengandalkan kekuatan diri sendiri, semakin banyak orang mengandalkan kepintaran diri sendiri. Semakin banyak orang mengandalkan mungkin kekayaan atau kuasa. Ya, dia pas punya kuasa lalu diandalkannya kuasa itu. Ya itulah yang andalan kekristenannya. Nah, biarlah kita berubah. Ya, apa yang Tuhan mau? Kita berubah. Dalam Matius 28
dikatakan di situ ayat 19 bahwa kita harus memuridkan. Ya, dan murid itu harus menjadi murid yang berubah menjadi memuridkan kembali. Nah, itu sebabnya pada saat kita berpegang teguh, api Roh Kudus membakar hati kita semua, maka hidup kita harus berubah. Hidup kita harus menjadi lebih baik. Hidup kita harus bersemangat buat pekerjaan Tuhan. Kita jangan datar-datar, apa tuh istilahnya? Mediocre. Ternyata di dunia sekuler sekarang lagi mencakapkan itu tuh, lagi membahas itu tuh. Ya. Jadi kita harus lebih semangat buat Tuhan. Bukan hanya semangat dalam kegiatan. Ya kita seolah-olah semangat, tapi kita cuma semangat dalam kegiatan aja gitu loh. Program yang kita fokusin. Sebenarnya yang harus kita semangat itu semangatnya Roh Kudus, semangatnya buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Bukan hanya semangat ya pokoknya kita ada kegiatan ini kita lakukan gitu, tapi sekedar-sekedarnya aja. Bukan semangat yang dibakar oleh api Roh Kudus. Amin. Senggol dulu kiri kanan. Semangat Roh Kudus. Seperti api. Kita harus semangat seperti api yang membakar. Api itu kalau ngebakar tuh semangat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya undang para pemusik dan pemuji. Kita mau minta Roh Kudus jamah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat isi hatimu bagi kami. Biarlah hari ini, saat ini Tuhan, Kau menjamah setiap kami dengan api Roh Kudus-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh hati yang mau menerima api Roh Kudus menjamah saudara. Haleluya. Kita minta kepada Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Dia saat ini akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua. Di sini Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi kita katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
hadirlah di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara minta supaya Roh Kudus, api Roh Kudus menjamah saudara saat ini. Mari saudara minta dengan kesungguhan hati. Buka hati saudara saat ini. Buka hati saudara dengan sungguh-sungguh meminta jamahan kuasa Roh Kudus. Terima. Terima saat ini. Roh Kudus sedang menghampiri saudara. Saat ini Roh Kudus sedang menghampiri saudara. Bagi saudara yang sungguh-sungguh meminta, bagi saudara yang sungguh-sungguh membuka hati, Dia sedang menjamah saudara saat ini. Terima. Dia sedang menjamah saudara satu persatu saat ini. Terimalah dengan hati yang terbuka. Minta dengan kesungguhan hati. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bahwa kami memiliki keberanian untuk bersaksi, karena jika ada kuasa api Roh Kudus dalam hatiku, maka aku akan bersaksi dengan keberanian yang daripada Roh Kudus. Tanda-tanda ajaib Engkau akan kerjakan melalui kami, dan banyak jiwa boleh dimenangkan dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang akan berubah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, dan biarlah setiap kami boleh Engkau tuntun terus. Setiap perjalanan hidup kami boleh disertai sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.
Puji Tuhan. Ya, duduk sebentar lah. Puji Tuhan ya. Saudara, ketiga hal ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Keberanian untuk bersaksi itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanda-tanda mujizat itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Perubahan hidup hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab itu saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus bukan hanya di gereja. Saudara bisa alami di rumah, dimanapun. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, itu yang penting. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, apakah itu ketika kita berdoa, ataukah ketika kita sedang menyembah Tuhan, hati kita sedang terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi engkau, bagi saya. Saya tertarik dengan poin yang ketiga, perubahan hidup. Saudara bertanyalah, kalau saudara mau tahu saudara mengalami perubahan hidup atau enggak, bertanyalah kepada orang-orang yang kenal saudara sudah lama. Apakah mereka akan mengatakan, lu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama aja. Artinya saudara belum berubah. Tapi kalau dia berkata, beda ya dia sekarang. Sekarang dia lebih rendah hati. Dia sekarang lebih sabar. Nah itu saudara ya. Baru saudara akan mengalami, oh saudara tahu. Bahwa saudara sudah mengalami perubahan hidup. Jangan rasa-rasa sendiri. Kalau rasa-rasa sendiri mah bisa salah ya. Tapi kita perlu orang lain konfirmasi sama kita. Ya, kalau mereka ada yang pernah ngomong kepada saudara, beda ya dia sekarang. Saudara sudah mengalami perubahan hidup. Dan ini gak bisa dikerjakan sendiri saudara. Kalau kita kerjakan sendiri itu jatuh bangun. Ya, tapi kalau Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Dan Roh Kudus memakai apa saudara? Memakai aniaya. Roh Kudus memakai masalah. Tuh. Tadi kan kita baca Kisah Rasul pasal 8. Terjadi aniaya yang hebat. Nah, di situ Roh Kudus bekerja saudara. Jadi kalau kita ada di dalam masa-masa penderitaan, Komsel kemarin saya ngomong ya, oh kita dalam penderitaan nih, jangan cepet-cepet kita itu minta penderitaannya diangkat. Betul, jangan cepet-cepet. Tapi sesungguhnya kita sedang dibentuk dengan penderitaan itu. Kita sedang dibentuk ya, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang lebih sabar, yang lebih bertekun kepada Tuhan, yang lebih setia kepada Tuhan, yang lebih mencari Tuhan, yang lebih bergantung kepada Tuhan. Nah itu saudara ya. Jadi 3 hal ini biarlah ini menjadi milik kita. Sebab itu setiap pagi saudara berdoa, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Supaya kita berani bersaksi. Dan supaya ketika kita berbicara ada kuasa. Ada tanda-tanda mujizat yang menyertai kesaksian kita. Dan kita mengalami perubahan hidup. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita pada pagi siang hari ini. Coba katakan ke sebelah, aku diberkati. Aku diberkati. Ya. Terus katakan lagi, apakah engkau diberkati? Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kita naikkan satu pujian. Lagu terakhir adalah apa lagunya? Inilah. Bukan. Apa? Kok saya bisa tiba-tiba blank? Tuhan inilah hidupku, ya. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku,
masa depanku menjadi menjadi milikmu. jadikan kami Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Yes. Pakailah kami Tuhan, agar melalui hidup kami membawa terang Kristus bagi dunia ini. Agar melalui hidup kami boleh menjadi saksi Kristus bagi lingkungan kami, bagi setiap orang yang kami jumpai, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak. Makasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami mau bertumbuh terus di dalam Engkau. Dan kami boleh mengalami perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus setiap hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap keluarga. Agar keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang memberkati lingkungan kami. Menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati ya Bapak. Suami istri Tuhan berkati. Berkati anak-anak kami ya Bapak. Hubungan orang tua anak Tuhan berkati. Oh Yesus, Engkau cukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa agar kiranya Kau berkati anak-anak-Mu, agar mereka tidak berkekurangan sehingga mereka meninggalkan Engkau, agar mereka juga tidak berkelimpahan sehingga mereka tidak melupakan Engkau, tetapi biarlah berkat-Mu itu menjadi cukup bagi mereka, dan itu akan membuat mereka menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Tuhan, pelihara iman mereka ya Bapak, pelihara iman mereka. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap pekerjaan umat-Mu ini. Apapun yang dilakukan oleh tangan mereka Tuhan, buat mereka berhasil di dalam nama Yesus. Berkati setiap ibu-ibu rumah tangga ya Tuhan, agar kiranya mereka boleh menjadi pelita dan terang bagi keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati kesehatan kami. Di dalam nama Yesus, kami tolak sakit penyakit di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan setiap yang sakit di dalam nama Yesus, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan dengan kesehatan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Nah sekarang curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memimpin hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencanamu. Silakan bersatu sebentar. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.